Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat limpahan rahmat, hidayah, dan juga kasih sayangnya sehingga kita masih dapat berkumpul di ruang Zoom chat ini dengan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, atas berkat perjuangan beliau di masa lampau sehingga dapat membawa kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama mengikuti diskusi kita pada malam hari ini. Adapun tema yang akan kita angkat yakni analisis laba kotor. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yakni yang pertama dimulai dari Risa, yang kedua Istayanti, yang ketiga saya sendiri Aris Munandar, yang keempat Meliti Kurede, yang kelima Andini, yang keenam Siti Anugradisa Amalia, yang ketujuh Alia Amelia, dan yang kedelapan Janina Ramdhani. Baik, untuk materi yang pertama terkait pengertian analisis laba kotor akan dibawakan oleh teman kita, Saudara Resa. Kepada Saudara Resa dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis laba kotor. Laba kotor adalah analis yang digunakan untuk mengetahui jumlah laba kotor dari periode ke periode lainnya, serta sebab-sebab berubahnya laba kotor tersebut antara 2 atau lebih periode. Dalam praktiknya, laba-laba yang diperoleh perusahaan terdiri dari 2 macam. Yang pertama itu laba kotor atau gross profit. Itu laba yang didapatkan sebelum dikurangi dari biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan tersebut. Dan yang kedua itu laba bersih atau net profit. Itu laba yang didapatkan dari sesudah mengurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan pada periode tertentu termasuk pajak. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembali ke moderator. Baik, kita masuk ke lanjutan materinya. Untuk slide berikutnya. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh teman kita, Saudari Istayanti. Kepada Saudari Istayanti dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi selanjutnya kita masuk di bagaimana melakukan analisis laba kotor. Jadi untuk melakukan analisis laba kotor itu diperlukan berbagai data perusahaan. Nah, data yang dibutuhkan untuk melakukan analisis laba kotor yaitu yang pertama target yang telah ditetapkan. Ini jumlah angka atau persentase yang telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Yang kedua yaitu pencapaian hasil laba periode tersebut. Laba aktual yang diperoleh pada periode ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah sama dengan yang ditargetkan sebelumnya atau tidak. Dan yang terakhir yaitu laba pada beberapa periode sebelumnya. Jadi pendapatan laba beberapa periode yang lalu ini lebih dari 1 periode ke belakang. Jadi sebaiknya diambil lebih dari 3 tahun. Ya, karena ini untuk melihat tren perjalanan laba perusahaan dari periode ke periode berikutnya. Baik, kami kembalikan ke moderator. Baik, masuk slide berikutnya. Baik, demikianlah tadi pembacaan materi mengenai pengertian analisis laba kotor yang telah dibawakan oleh teman kita, Saudara Resa dan juga Saudari Istayanti. Kita masuk ke slide pembahasan berikutnya. Setelah kita memahami tentang pengertian analisis laba kotor, tentunya pasti ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi laba kotor tersebut. Nah, untuk itu kita juga akan mengkaji tentang seputar materi mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi laba kotor tersebut, yang akan dibawakan oleh teman kita, Saudari Meliti Kurede. Kepada Saudari Meli, dipersilahkan.
kepada Saudari Meli. Baik, mungkin karena sudah bergabung, Saudara Meli. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan materi faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Nah, perubahan laba kotor disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, berubahnya harga jual yang dianggarkan dengan harga jual periode sebelumnya. Yang kedua, berubahnya jumlah kuantitas barang yang dijual, perubahan jumlah barang yang akan dijual dari jumlah yang dianggarkan dengan jumlah periode sebelumnya. Yang ketiga, berubahnya harga pokok penjualan, perubahan harga pokok penjualan dari harga yang dianggarkan dengan harga pokok penjualan pada periode sebelumnya. Perubahan disebabkan karena adanya kenaikan harga pokok penjualan dari sumber utamanya. Faktor lain yang harus diperhatikan yaitu adanya ketidakefisienan di dalam memproduksi barang atau jasa atau menjual barang yang mengakibatkan pemborosan. Misalkan pengiriman tidak tepat waktu, pemakaian bahan yang mengakibatkan sehingga biaya yang seharusnya tidak diperlukan keluar justru menjadi beban. Dan yang paling fatal adalah adanya unsur kecurangan dan pihak manajemen perusahaan yang bermain dengan perusahaan lain. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, demikianlah tadi pembacaan materi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laba kotor. Kita masuk ke sub materi berikutnya, yakni terkait apa sih manfaat analisis laba kotor. Dan untuk materi manfaat analisis dari laba kotor itu sendiri akan dibawakan oleh teman kita, Saudari Andini. Kepada Saudari Andini dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Manfaat analisis laba kotor. Ada beberapa manfaat dari analisis laba kotor. Yang pertama adalah untuk mengetahui penyebab turunnya harga jual. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab naiknya harga jual. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebab turunnya harga pokok penjualan. Yang keempat, untuk mengetahui penyebab naiknya harga pokok penjualan. Yang kelima, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian penjualan akibat naik turunnya harga jual. Yang keenam, sebagai bentuk pertanggungjawaban bagian produksi akibat naik turunnya harga pokok. Selanjutnya, sebagai salah satu alat ukur untuk menilai kinerja manajemen dalam satu periode. Kemudian yang terakhir, sebagai bahan untuk menentukan kebijakan manajemen ke depan dengan mencermati kegagalan atau kesuksesan pencapaian laba kotor sebelumnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. Baik teman-teman, kita masuk ke materi berikutnya. Tentunya terkait laba kotor itu sendiri, terdapat faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan di dalam penyusunan laba kotor tersebut. Oleh sebab itu, kita juga akan membahas mengenai perencanaan dari laba kotor itu sendiri yang akan dibawakan oleh teman kita, Saudari Siti Anugrah Diza Amalia. Kepada Saudari Diza dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu mengenai perencanaan laba kotor. Menyusun rencana anggaran suatu perusahaan yang akan dijalankan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi pencapaiannya. Perencanaan anggaran suatu perusahaan akan dijalankan harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi perencanaan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain yaitu volume penjualan tahun sebelumnya, yang kedua yaitu harga jual periode sebelumnya, yang ketiga yaitu kecenderungan permintaan terhadap produk yang ditawarkan dari tahun ke tahun, yang keempat yaitu kondisi persaingan baik lokal maupun internasional, yang kelima yaitu kecenderungan inflasi secara umum, yang keenam yaitu kondisi perekonomian pemerintah dan masyarakat, yang ketujuh yaitu kecenderungan perubahan selera masyarakat, yang kedelapan yaitu budget promosi yang harus dianggarkan, dan yang terakhir yaitu pertimbangan lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik,
Demikian tadi pembacaan materi mengenai perencanaan laba kotor. Kita masuk ke materi yang berikutnya terkait perhitungan dari laba kotor itu sendiri, beserta terdapat contoh perhitungannya di sini. Untuk materi ini akan dibacakan oleh teman kita, Saudari Alia Amelia. Kepada Saudari Alia dipersilahkan. Kepada Saudari Alia. Baik, mungkin karena Saudari Alia sedang bermasalah jaringannya, oleh sebab itu akan saya ambil alih. Berikut merupakan komponen laporan keuangan milik PT Tiga Pilar Sejahtera Food, TBK tahun 2011, 2012, dan juga tahun 2013 yang diperlukan dalam analisis laba kotor dalam rupiah. Baik teman-teman, di sini kita dapat melihat secara bersama-sama bahwa di headernya di situ terdapat komponen 2011 di tahun 2011, di tahun 2012, dan juga di tahun 2013. Dan juga di sisi kiri terdapat penjualan HPP dan juga laba kotor. Jika sekilas kita melihat teman-teman, kita melihat untuk di bagian baris penjualan itu terdapat penaikan harga mulai dari tahun 2011, tahun 2012, dan juga tahun 2013. Dan untuk HPP sama juga teman-teman, itu juga bertambah dengan secara signifikan mulai dari 1.330.000 kurang lebih seperti itu, dan juga bertambah juga di tahun 2012 dan juga bertambah pula di tahun 2013. Demikian pula hal yang sama terhadap laba kotor. Baik, pada tahun 2012 terjadi peningkatan penjualan sebanyak 994.821 juta atau 56,75% dari tahun 2011, yaitu penjualan pada tahun 2011 sebesar 1.752.802.000 rupiah menjadi 2.747.623.000 rupiah pada tahun 2012. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan penjualan sebanyak 1.309.122.000 rupiah atau sebesar dalam persen yaitu 47,64% dari tahun 2012, yaitu penjualan pada tahun 2012 sebesar sebelumnya yaitu 2.747.623.000 rupiah menjadi 4.056.735.000 rupiah di tahun 2013. Baik, mungkin kita masuk ke materi berikutnya. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Bisa tolong dipindahkan slide-nya. Oke. Baik, untuk kelanjutan perhitungannya akan disampaikan oleh teman kita, Saudari Gianina. Kepada Saudari Gianina, dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan membacakan mengenai harga pokok penjualan juga meningkat sebesar 811.916 rupiah atau 61,2%, yaitu pada tahun 2011 sebesar 1.330.461 rupiah menjadi 2.142.377 rupiah pada tahun 2012. Harga pokok penjualan juga meningkat sebesar 1.886 rupiah atau 46,71%, yaitu pada tahun 2012 sebesar 2.142.377 rupiah menjadi 3.143.263 rupiah pada tahun 2013. Laba kotor juga meningkat sebesar 182.900.005 rupiah atau 43,30% dari 422.341 rupiah pada tahun 2011 menjadi
Rp605.246 pada tahun 2012. Sementara pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan sebesar Rp308.226 dari tahun 2012. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, demikianlah tadi hasil presentasi kita pada malam hari ini mengenai analisis laba kotor. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.